Aku suka sih pengambilan Chow yang diambil di awal. Ya. Ini menjadi perubahan juga karena dengan adanya Chow berarti harus ada respect buat Chow-nya. Hmm. Kayak ini bakal purify atau kalau bukan ya bagaimana cara untuk mencegah Chow-nya biar gak langsung ke belakang. Oke, dan Bruno ternyata nggak semenyeramkan itu. Kita udah lihat juga di game, mungkin di match sebelumnya ya, Bruno menjadi hero yang menjadi juru kunci gitu untuk kemenangan. Tapi kali ini Bruno dari Karvi masih belum bisa membawa kemenangan ke arah GK. Dan ini yang tadi aku bahas om, lagi-lagi Ulfatnar di second pick. Meskipun ya harusnya ini yang memilih untuk first pick, second picknya adalah GK. Mereka lebih percaya diri untuk membawakan kembali first pick phase-nya nih. Ya tadi kalinya di bench dia tadi. Oke. Ini karena gak ada Gatot Kaca, kemungkinan kali bisa diambil nih. Oke. Dengan Ulfatnar juga. Karena ya high loss tadi first juga masih cukup oke sih. High lossnya memang tanky banget. Jadi buat di early game ya apalagi. Tinggal bagaimana untuk follow up juga nih buat draft yang dibawakan. Karena tadi gak ada follow up sama sekali. Kelihatan bagaimana mereka cukup antara respect atau memang masih cukup ragu-ragu lah. Jadi untuk selalu melakukan impact. Nah kita tahu lah ini Assassin belum terlalu kuat dia. Iya. Tapi ternyata Assassin ini yang start duluan betul controlnya. Bener, malah membuat objektif setupnya dipegang terus sama Ulfatnar ya. Ya. Dengan Assassinnya ya. Kalau tadi kita lihat ada Matilda yang masuk ke dalam fase banning. Apakah kali ini ada Matilda juga yang akan dimunculkan oleh Coach Yanko? Atau kita lihat nih. Jadi ya, kembali dengan draft yang mungkin bedanya diganti-ganti aja nih. Ya, diganti dengan Hilda nih berarti ya. Ya, Nah ini mau Povius, Hilda atau mau diadu aja nih antara Povius, Hilda, Khalid yang bisa diambil semuanya. Masih ada Chow juga sekarang. Karena tadi Suyo, Cecil, Grok ya. iya. Mungkin Halo sih kalau mereka mau band. Kalau enggak ya mereka masih bisa dengan band yang sama. Povius ini tetaplah satu hero yang sangat ribet banget buat dipegang, terutama di level 4 ya. Di turtle yang pertama itu powernya Povius kelihatan. Iya, iya. Itu sih. Yang tadi juga sempat masuk ke banning list dari Ulfatnar ya, untuk di band ketiga mereka ya. Dan kali ini mencoba untuk sesuatu yang baru karena Hildanya yang mereka antisipasi Povius terlepas dan GK. Apakah mereka akan mengambil kesempatan itu atau mau coba pakai Helos untuk kedua kalinya nih? Ya itu bisa diadu sih antara Helos dengan juga Povius sebenarnya. Iya. Jadi ini pilihan sekarang ada di tangan Kiki. Mereka mau main ke hero yang mana dulu nih? Tanky kah sembari mengcover teman-teman yang lain dengan efek dari Glorious Pathway, atau akan open team fight ya, open warrior ini dengan langsung pakai infinite percent aja, infernal percent. Iya. Tapi sepertinya mereka sadar deh kalau membuka Povius terlebih dahulu, ini bakal ada chance Cici juga muncul gitu dari teman-teman Ulfatnar gitu ya. Sehingga yang membuat nanti Povius ini udah nggak bisa di flex lagi ke arah manapun di role lain selain XP, yang membuat itu bakal sulit banget sih. Ya kalau itu bisa soal main keras ya. Nah, Ini ada Povius dengan Khalid. wah, Kalau mau diambil sekarang. tabrak-tabrak lagi ya. Cukup menarik nih untuk Ulfatnar ya, banyak yang terlepas juga. Atau mungkin masih penasaran dengan Apex 47 dengan cowoknya. Chow, Alien tadi, sorry. Alien yang mau ya punya XP ya. Nah, Ya masih bisa sih kalau memang mereka masih mau main. ini aman. Dan juga harus. Wow. Oke. Kali ini ada sedikit perbedaan memang dengan game yang pertama tadi, tapi lagi-lagi Alien kemungkinan akan menggunakan Chow untuk kedua kalinya di game kali ini. Dan ya, dijawabnya dengan Bruno. Kembali kita saksikan di mana Bruno hari ini pick rate-nya cukup tinggi ya. Tinggi banget. Tapi gak mesti kayak win rate-nya besar ya. Iya ya. Bisa dikalahkan juga lah buat Bruno-nya. Cuman kita selalu melihat sekarang Bruno muncul ya. Bruno item ketiga pokoknya Melvic kan. Setelah Haskell dan juga Berserker. Oke. Wow, menarik Wow. ya. Hayabusa yang kali ini langsung muncul sehingga ya akan jauh lebih aman sebenarnya dari GK. Untuk band keempat dan kelima mereka nggak perlu mengira lagi potensial ke arah assassin seperti Hayabusa nih yang bisa reach di belakang. Dan itu bakal jadi PR buat Ulfatnar nih pastinya. Backline seperti apa yang akan nyaman berhadapan dengan Hayabusa? Ya, kalau bicara soal Hayabusa sebenarnya udah punya Chow. Oke. Ini udah cukup kuat lah buat Chow-nya dan Suyo. Wah, yang dipakai untuk berhadapan dengan Hayabusa sekarang. Oke, ini tidak mengamankan hero buat si ini ya, Rosa ya. Iya ya. Bisa dibuang-buangin loh sekarang. Aurora di band, Laksana Cell di band. itu sih sebenarnya dua hero yang bisa menggapai Hayabusa ketika dia dive in dengan God Shadow-nya ya. Bakal jadi PR banget, tapi ya kayaknya Aurora bakal dilepasin sih. Mereka bakal lebih pede untuk ketemu Aurora dibandingkan dengan Vexana ya, kalau menurut aku ya. Dan ternyata mereka lebih prefer untuk menghilangkan potensi hero-hero dari Apex 47. Hero-hero yang bisa membuat Hayabusanya nggak bergerak bebas gitu om, dengan banyaknya efek sisi mungkin nanti. Tapi banyak sih kayak hero-hero sekarang, kayak Ruby juga pun meskipun lagi udah jarang muncul ya. Tapi ini bisa dipakai untuk memegang assassin terutama buat Hayabusa.
Jadi masih banyak sebenarnya jawaban untuk Hayabusa. Kaca pun masih ada kalau mereka mau mainin. Kita tahu hero powernya buat Sunshine Beatrix, Kaca Beatrix. Udah ada Harit ya? Ya kayaknya. benar sih, masih ada Harit sih. Udah ada Harit sehingga mungkin kalau Kaja nanti main burstnya di tengah, di mid kah? Lunox kah? Wah, suka saya tuh. Kalau Soalnya Lunox ketemu sama Hylos enak, ketemu sama Hayabusa juga dia bisa ngindar kan? Lunox juga hero-nya si Rosa. Rosa, iya. Harusnya kalau misalnya mau masih ngasih efek sisi gitu yang membuat Hayabusa yang nggak main, ini Kaja Lunox juga pilihan yang bagus gitu. Ya, dan Vexana di band sendiri gitu ternyata. Iya, ini yang tadi kita pertanyakan ya. Dengan Vexana yang mereka hilangkan, apakah mungkin memang ada dua pilihan hero nih yang bisa dibawakan oleh Rosa ya? Ada Lunox atau mungkin Aurora lagi? Yang kita tahu Breath of Ice itu somehow bisa menggagalkan juga Shadow Kill dari Hayabusa gitu. Ya. Dan orang Di band. Alright. Wah, kalau aku sih suka Kaja Lunox sih. Lunox. Lunox cakep karena pilihan orang juga hindarin kan. Bisa ngedot juga ya. Unik. Leader. Boleh. Oke, pick keempat dari Ulvenar. Apa yang akan mereka buka terlebih dahulu? Kalau Lunox, wah ini idaman kita sih sebenarnya kalau muncul ya dan dibawa oleh Rosa Lunox ya. bisa meltdown Hylos. Bisa menghindar dari Hayabusa dengan instan juga. Dan menurut aku ya jawaban yang paling enak juga nih, follow up dari cowoknya pun ada gitu dengan Lunox kan. Kalau misalnya Harit memang punya damage yang besar, tapi mungkin secara instan Lunox jauh lebih instan dibandingkan dengan Harit ya. So, siapa nih pilihannya? Atau buka yang lain dulu nih? Buka romer dulu. Wow, Loyi ya. Oh iya loh. Oke. Loyi memang bisa untuk tahan Hylosnya. Iya, cuman kalau ke Hayabusa ini bakal cukup PR ya. Betul, kalau Hayabusa enggak. Hayabusa bakal langsung lompat dan lebih berbahaya lagi sebenarnya buat Loyi-nya. Oke, menarik nih dengan Loyi yang diambil ketika mereka sadar lawannya adalah Hayabusa gitu. Oke, tapi Loyi yang diambil. Kalau kita melihat pendekatan yang berbeda nih ya, Diversion bakal bisa dimainkan untuk selalu nanti. Oke. Itu bisa dipakai ya, apalagi mereka ngebawain Suyo yang bisa in and out-nya juga cukup cepat. Mungkin kita lihat juga kalau berdasarkan game pertama tadi, early game dari Ulvenar agresif banget dan dengan diversion dari Rosa ya nggak memungkinkan juga untuk di game kedua ini mereka bisa menjalankannya lagi gitu untuk bermain jauh lebih agresif. Mungkin Carvi yang sekarang akan dituju terus menerus, tapi wow. Belleric kali ini muncul dan ini adalah debut pick dari Belleric GM6 Wildcard om. Ini kayaknya di Day One aja di Wildcard udah banyak ya. Unique hero yang wah muncul kemana-mana dah. Oke. Karena Belleric di sini dan Bellericnya kemungkinan akan bermain sebagai roamer ya kalau begitu ya. Harusnya ya, cuman aku belum ngeliat sih. Tapi kalau ngeliat susun kayak gini, aku suka Cici lah. Iya, Cici ini enak banget sebenarnya. Wah, tapi masalahnya aku belum ngelihat kenapa Belleric diambil untuk menjawab siapa tuh belum ada sih. Kalau dari aku ya, karena mereka nggak punya hero yang punya respect tinggi dengan physical damage-nya gitu. Kalau aku ngeliatnya lebih ke buat nemenin aja sih. Nemenin antara nemenin Bruno atau Cecilnya. Itu sama juga dengan Hellas nanti. Oke. Dan ternyata ada Glue yang diambil. Meskipun kita tahu sendiri, ya Cici juga enak. Cuman dengan Glue ya ini Belleric Hylos hero jalan kaki om. Nah itu dulu juga jawaban buat Hayabusa. Iya, Lumayan banget ya jawabannya buat Hayabusa sendiri dan itulah sebabnya sana di beda. Oke. Yang anaknya nggak meledak tuh. Karena nggak mungkin juga ada Faramis yang mungkin dibawakan karena mereka udah ngebuka Loi. Iya nggak sih om? Iya. Mereka ngebuka Loi di pick 4 dan ya bakal repot gitu kalau Faramisnya diambil, bakal kena duality semuanya. Dan itu pilihan yang menarik banget ya. Kenapa tadi Loi yang dibuka ketika mereka sadar berhadapan dengan Hayabusa. Dan jujur draft, aku suka banget dari Ulvenar sih di game kedua ini. Sama sih mereka langsung preemptive aja tadi. Kayak Iya. mereka ngerespon dengan aku ngambil duluan Loyi-nya karena kalian bakal ambil hero jalan kaki yang lumayan banyak nih dan tebel-tebel dan itu semuanya bakal bisa dimakan dengan duality dari Loyi. Oke, dan game kedua akan menjadi milik siapa? Apakah Ulvenar kembali mendapatkan kemenangan atau akan tertahan oleh GK Esports? So inilah dia match ketiga game kedua Ulvenar versus GK Esports. Enjoy the game. Let's go Nation dengan Belleric Roamer ya. Kita melihat ada sesuatu yang unik ya. Karena emang kalau kita bicara soal turnamen internasional ya jelas mereka akan membawakan apa yang bisa ada di region mereka. Dan kebetulan nih waktu di MENA juga di ranknya bahkan ya itu banyak banget nih yang pakai Belleric juga. Mereka suka tumbuh-tumbuhan ya berarti. Mari hijaukan dunia. Oke, tapi Serem kan kalau lihat situ. masalahnya om, Belleric ketemu sama Louis pun akan menjadi jembatan nantinya untuk duality bisa digunakan oleh Rosa gitu. Itu bakal jadi PR buat lini belakang dari GK sendiri. Dan oke,
The Quad Shadow dari Xeno bermain cukup agresif. Rosa terpaksa flicker, tapi ya Apex 47 yang hadir untuk memukul mundur Xeno setidaknya membuat sama-sama dirugikan tadi. Meskipun TNC kali ini merugikan balik ke arah Smile. Flicker di-trigger di menit pertama dari kedua belah mid laner. Oke, jadi intinya gak ada yang rugi ya tadi. Gak ada yang rugi. Karena semua mid laner sudah menggunakan flicker dia juga. Dan glue-nya lagi pegang buat Hylos nih. Agak sulit sebenarnya memang Hylos untuk bisa mendekat terkena dari slam-slamnya dia. Dan Genji-nya ini sudah mulai untuk mengambil isi jungle dari GK Esports. Dan sepertinya untuk start juga nih ya. Di turtle yang pertama bisa jadi akan dimulai dari GK Esports. Karena mereka punya power, mereka punya glue yang level 4 dengan grab-grabnya dia ini akan bisa mengusir jauh Hylos ataupun Bellerin. Iya, dan lihat ketika coba untuk mirroring dari Xeno ya, dibayang-bayangin sama Chow dari Apex 47 sehingga skill Lizard pun nggak bisa diambil loh. Ini menjadi kerugian karena ya ada perbedaan beberapa klip yang bisa diamankan oleh seorang TNC. Iya. Area-area rumput itu cukup berbahaya ya. Karena bisa tiba-tiba banyak yang keluar tuh dari sana dan lagi-lagi ditempel dengan grab-grab. Dan langsung dengan instant movement yang dilakukan TNC memang berhasil menghindar tapi Retributions di-trigger untuk bisa melarikan diri di jangkauan Shen dan juga Xeno yang tadi masuk dengan Quad Shadow-nya, tapi Apex 47 dan gimana dia memantau keberadaan dari Xeno dan sepertinya memberikan momentum terlebih dahulu, buying time dulu agar Retributions-nya nanti aktif lagi dari TNC. Dan sekarang lihat gimana ada Hylos yang dipegangin terus sama Glue. Oke, coba untuk dialin tapi masih ada split-split, dia masih aman harusnya dari Alien dan membuka split-splitnya. Quad Shadow pun dihindari dan juga lihat satu momentum grab mendapatkan Samo di sana, belum ada follow up. Tapi kali ini lihat gimana Apex 47 masih gagal. Alien turun dari tubuh Samo dan Flicker dipaksa di-trigger. Wow, itu continuous defense yang memang sangat-sangat panjang sekali yang baru saja terjadi tadi ya. Dan grab yang ditahan sampai dengan sembilan rupa yang membuat Alien juga bisa survive dan menunggu untuk TNC kembali dengan adanya Retribution yang masih ready sekarang. Wah, ini sih. Lagi-lagi untuk tahap pertama dipegang kendalinya, Way of Dragon kembali menjadi genderang perang untuk Ulvernar dengan first blood yang dipegang oleh TNC. Turtle pertama lagi-lagi menjadi milik Ulvernar di game kedua ini. Ya, itu setup yang tidak terlalu terburu-buru ya. Dan ini yang kita bilang nih, diversion play! Wow! Xeno! Terkena surprise! Dengan 3 member di sana yang bersiap di dalam area rumputan. Ini membuat kerugian yang begitu fatal karena Orange Buff pun ada di waktu yang tepat untuk TNC amankan Om. Dan itu dia pencurian Orange Buff untuk Ulvernar. Ya, itu sebenarnya sudah terukur ya, karena mereka sudah melihat, oke ini Orange Buff-nya masih ada. Berarti ada kesempatan kalau Xeno akan menuju ke sana dan diversion. Di waktu yang sangat tepat tadi membuat sebuah pesta yang memang tidak disangka-sangka dengan Xeno ya. Pesta kejutan. Terkejut mas. Kaget ya, karena tiba-tiba langsung disambut dengan 3 orang di sana. Masalahnya Om, nggak hanya itu. Tipikal assassin yang lagi-lagi early game 5 menit awal tuh menjadi neraka untuk mereka. Lihat gimana Xeno pun digangguin sama Alien, dipegangin belum buff-nya. Sehingga mau nggak mau, ini Retribution terpaksa ditinggal tapi kembali dengan diversion. Xeno belum mengetahui dan kembali surprise The Way of Dragon yang langsung membuat Xeno terpick off untuk 2 kalinya. Purple buff pun diamankan harusnya oleh TNC dan sekarang menjadi kerugian yang berlipat untuk GK Esports. Wah, itu kalau ada stikernya Happy Birthday yang Itu aku suka pakai sih. 2 kali Xeno dengan timing yang kurang tepat juga untuk bisa mengcover karena sudah salah, jadi damage-nya belum jadi juga buat GK Esports. Smile-nya butuh stack, terus juga yang ngebantu dia Shen, dia agak punya damage yang besar. Sama juga punya damage yang besar. Jadi mereka sebenarnya nggak punya damage output yang memadai sekarang. Dan itulah sebabnya kenapa Ulvernar selalu bisa unggul di atas dari GK Esports. Ya, lagi-lagi 5 menit awal adalah 5 menit neraka untuk Assassin. Dan ini yang dibawakan oleh Ulvernar gitu. Ini cara untuk mengantisipasi Assassin play dari GK. Ya. Berbeda dengan game pertama yang linknya bebas banget 5 menit awal untuk mendapatkan semua pattern farmingnya gitu. Dan turtle kedua kali ini sepertinya akan 100% milik dari Ulvernar, kecuali ada Retribution yang gagal lagi dari TNC. Waduh. Tapi ya emang sulit ya. Ini kita melihat bagaimana power juga buat Suyo sendiri di level 3. Dan ini aktif banget loh buat dia. Dan diversion lagi. Oh, Carvey! The Way of Dragon yang kali ini connect karena Carvey masih mendapatkan momentum karena Shen membuka Wrath of Riot. Tapi justru membuat satu player lagi yang didapatkan oleh Sunshine dengan double yang dia pegang di waktu yang sangat instan di bawah sana. Langsung. Dan memang ya itu dia terkena berbagai macam damage juga, dan sebenarnya dari angle yang gak diduga sini yang membuat GK Esports mereka selalu kehilangan kesempatan ya untuk bisa memberikan gebrakan balik. Karena mereka nggak tahu musuhnya bakal muncul dari mana. Oke, ada Hylos yang ternyata menjadi split pusher di sini yang membuat invasi jungle nggak
nggak bisa dihentikan gitu oleh GK Esports. Dan ini adalah momentum yang baik banget dari Rosa, karena jujur dia di version di depan Seno di area river tadi. Terus si ininya masuk juga kan, si siapa Apex-nya tadi juga masuk. Iya. Dan jangan lupa kan tuh kartu pakai flicker. Jadi lagi-lagi ya. Masuk semuanya tuh, mau flicker pun kayak tadi udah nggak sempet, ya udahlah dibiarin, akhirnya nggak dipencet sama sekali tuh dengan kartu ya. Wah, ini bakal jadi PR sih, karena jujur Belrek ternyata nggak menjawab juga ketika Betul. inisiasi dilakukan seperti itu di bagian bawah. Ya ini bisa dibilang juga e-sport, mereka nggak punya damage dari game. Iya. Mereka harus nunggu sampai late game banget nih. Hmm. Mungkin nunggu kartunya nggak buat jadi 2 item baru mereka. Oke, tapi kali ini bedanya mungkin Overnar nggak bawa assassin ya, jadi Smile bakal cukup sulit untuk bisa digapai. Meskipun kita lihat dipegangin banget sama Alien, dan Yancy pun masuk mencoba membuka speed-speednya. Satu orang terkena efeknya, tapi gimana diversion yang dibuka membuat Shen tereksekusi. Memang ada pertukaran dengan Apex per 7, tapi kali ini TNC berhasil memberikan damage tambahan ke arah Samu, dan sosok dari Shen lah yang berhasil mendapatkan poin kill ketiganya. Ya, dan bahkan malah aliennya masih hidup ya ternyata. Yang tumbang adalah Apex 47 tadi. Dan keunggulan dari menggunakan Blue sekarang yang berhadapan dengan Beleric, berhadapan dengan Hylos, dia bakal bisa pegangin nih dengan slam-slamnya dia tadi. Iya. Apalagi kan selalu reset, bakal selalu nge-regen juga. Dan udah mulai diisi nih, jungle-nya udah mulai habis. Jika e-sport mereka nggak punya ruang untuk mendapatkan purple buff. Ini dominasi penuh dari Overnar sih. Mereka benar-benar menguasai Lane of Doubt, di mana kali ini mungkin kontrol mapnya di angka 70% om. Benar-benar nggak ada jungle yang nyaman untuk GK, terutama Seno bisa dapatkan juga di menit ke-7 ini. Ini yang bakal jadi PR sih, karena lagi-lagi memang late game mereka power, tapi apakah bakal sampai late game? Game pertama nggak sampai late game udah selesai gitu. Ya, dan ini sama sih sebenarnya. Ya, oke lah, mereka memang punya Cecil ya, mereka punya Hayabusa juga nanti level 12 kuat banget dengan animasi Shadow Kill-nya, tapi sekarang mereka nggak punya power seperti itu. Jadi sebentar mereka bakal berlari dengan sangat-sangat jauh sekali, dan sejauh kita melihat juga ini belum ada kesalahan yang diperbuat oleh Ultimate seperti diversion yang miss atau mungkin ada teamfight yang miss. Ini belum terjadi, dan lihat deretan item dari GK Esports baru Haskell belum ada berserta nih buat Karvinya, sedangkan untuk item-item damage udah selesai. Harit 2 item damager, terus juga Suyo udah punya 1 tersek, Warx bahkan sudah punya. Wah, ini bakal jadi mimpi buruk pastinya untuk GK Esports. Dan sekarang pressure di bagian bawah, Duality kembali dibuka, dan bahkan Samo sebagai badan untuk GK Esports pun dilumat habis oleh Overnar. Mereka benar-benar memberikan satu tamparan keras nih om untuk frontlanernya juga, dan diversion surprise ke atas, dan nggak ada member di sana untungnya ya. Kita nggak lihat lagi surprise attack dari Overnar nih om. Tapi itu kayaknya lebih ke mau bersih-bersih juga ya, sekalian nyari apakah memang ada yang lagi split, dan orange buff-nya dijaga oleh Ultimate. Tidak ada ruang gerak sekarang dari GK Esports. Kalau mereka mau maju, mereka harus teamfight. Tapi kalau mereka teamfight, mereka lagi lack of damage, jadi mereka tidak bisa melakukan teamfight. Jadi apapun yang dilakukan oleh GK Esports sekarang, kondisi mereka lagi salah semuanya. Semua serba salah ya. Wah, salah. Oke, tapi mereka lagi-lagi bisa untuk memainkan late game-nya. Nah, Pertanyaannya adalah apakah bisa sampai late game nih, karena jujur dengan tanpa ada yang Lord, semua inner turret sudah dihancurkan oleh Overnar. Dan ini gimana caranya? Mungkin mereka masih bisa ngasih pressure hingga pasif base turret pun bisa hilang sebelum Lordnya muncul om. dan itu bisa terjadi sebenarnya ya, kalau mau nih buat Ultimate-nya, karena mereka punya potensi dengan level-level yang sudah sangat-sangat unggul sekali, dengan damage yang mereka punya, bahkan dengan diversion yang selalu bisa mengejar GK Esports. Bagian bawah lihat, itu jauh banget loh 2 orangnya, tapi mereka bakal hadir dengan team fight, pasti on time, karena ada diversion yang bakal dipakai. Wah, masalahnya satu pasif dari base turret top lane udah hancur. Oke. Di mid masih ada, di bawah masih ada. Dengan Lord yang pertama yang bergerak ke arah atas nanti, ini harusnya bisa dipastikan ya, satu base turret minimal bisa dipegang gitu Yep. oleh teman-teman dari Overnar, karena 2 spawn super wave minion di bagian atas dan Lord yang bergerak di atas juga harusnya bisa dimaksimalkan. Ada shadow kill yang dibuka, tapi Seno sudah dibayang-bayangin, nowhere to run Seno. Apa yang bisa kamu lakukan Seno, udah nggak ada shadow kill, dan sekarang point kill kembali didapatkan oleh Overnar. Seno kehilangan momentum karena dia dijebak om oleh Overnar. Shadow Kill udah dipakai, Coach Shadow habis tadi. Wow. Dan dia langsung di flicker tadi dengan Rosa juga untuk bisa mencegah agar dia nggak kembali ya, dan ada point kill yang sudah diambil dengan Ultimate. Dan ini berarti apakah akan menjadi end buat GK Esports? Kalau mau di end mungkin bisa sih, tapi selama masih ada sesinya dan posisinya bagus, harusnya masih aman untuk GK Esports. Oke, tapi Apex Sport 7 memang flicker untuk defense. Dia nggak mau terlalu memaksimalkan lihat damage dari Duality. Targetnya banyak. Itu loh yang ngebuat Rosa ini enak banget sebenarnya untuk bisa
memberikan damage yang besar gitu. Karena ketika lihat Belleric punya hitbox yang besar, high loss hitboxnya besar, mempermudah untuk Duality dilakukan. Shadow Kill, TNC terancam, tapi belum berhasil mengeksekusi, justru malah Seno yang kehilangan banyak HP Om. Ya, itu lebih ke Shadow Kill ya, untuk mengusir mundur aja ya, tapi dengan full HP yang masih tebal yang dimiliki dengan Ulfnar, mereka masih sangat-sangat strong sekali, dan bahkan hanya Apex 47 saja ini yang recall nih ke base. Yang lainnya masih berada di barisan depan, dan ya tensi masih cukup mengganggu juga, dan belum terpick up sampai dengan sejauh ini buat tensinya. Ini sih bakal jadi PR banget, karena jujur masih ada Super Weapon juga di bawah, katapultnya masih besar. Ya, Dan oke, memang masih terlindungi dari 3 base yang ada, tapi dipaksakan dengan Way of Dragon Samo yang jadi target. Lihat gimana mega kill dikantongi oleh Rosa. Satu base didapatkan, Chan masuk, masih menunggu momentum. Dia nggak memiliki zaman force yang aktif, 2 base hilang. Dan apakah ini menjadi game tercepat dari Ulfnar? Mereka nggak mau terlalu gerasak gelusuk, nggak mau ada mistakes. Bermain disiplin memang jadi jawaban yang paling aman untuk Ulfnar. iya, mereka bisa mundur dulu, mereka bisa sudah unggul sangat-sangat jauh sekali ya buat goldnya juga. Baru 3 item damage sekarang untuk Seno, dibandingkan dengan hampir full item buat Suyo juga. Di lumayan itu udah hampir 2 kali lipat loh goldnya, 6.000 banding 11.500. Jadi damage-nya buat Ulfnar ini sangat-sangat superior sekali ya. Belum lagi buat harinya yang memang udah jadi 3 item yang sangat-sangat cukup juga tuh. Iya, masalahnya bedanya hampir 2 kali lipat Om. 6.000 dari Seno, sementara dari TNC hampir di 12.000. Itu yang membuat game terlihat sangat jauh banget. Dan aku nggak ngeliat kondisi gimana Hayabusa bisa bermain sih untuk di menit ke-12 ini ya. Benar-benar sulit banget, karena mau makan siapa? Makan Rosa dia masih punya flicker. Mau makan Alien dia bisa split-split. Makan Choke bukan target yang tepat, karena dia bisa di way out Dragon gitu. Ini udah, mungkin target paling utamanya ya cari Rosanya, tapi Rosa juga selalu ditempel ya. Iya. Kayak akhirnya nggak ada jawaban. Mungkin cuma buat mencicil dan akan menunggu untuk damage yang masuk dari Smile. Tanggung Claw-nya jelas ini sangat-sangat diharapkan untuk mengumpulkan pemain-pemain dari Ulfnar agar bisa terkena bad impact berbarengan ya. Cuman selalu kita lihat yang terkena target itu cuman si Apex tadi. Iya. Dia cuman mancing-mancingannya, ada Tanggung Claw di kakinya, ngedash lagi kabur, dan free lord untuk Ulfnar. Tapi jujur aku masih menunggu untuk combo dari GK berjalan sih. Karena harusnya kombonya ini antara Wrath of Dryad duluan yang dibuka, Oke. baru Sanguine Claw, atau kebalikannya Sanguine Claw dulu dibuka baru Wrath of Dryad. Dan itu bakal bisa berdampak sebanyak apa nih ke arah Ulfnar gitu ya, kalau sampai 2 kombinasi hero itu berhasil dilakukan gitu ya. Karena sekarang jujur semua wave menekan ke arah GK. Ulfnar sepertinya bakal coba melangsungkan kembali untuk base yang dituju dengan Lord yang kedua ini. Ya, ini bisa jadi straight end juga mungkin ya, apalagi lordnya masih jalan. Hanya akan menghantarkan untuk minion-minion kecil aja, jadi mainnya cukup pasif ternyata untuk Ulfnarnya. Mereka cukup respect juga, main bersih karena 2 lane ini. Oke, cuma 1 lane yang bakal masuk bersama dengan Lord. The Way of Dragon yang connect ke Carvi, dan Carvi satu yang terakhir masih bisa selamat, justru malah Apex 47 yang tereksekusi, 2 member hilang menjadi kerugian untuk Ulfnar. Meskipun ada pertukaran dengan Samo, tapi lihat gimana mereka hanya menyisakan damage Nuria saja, dan instant double kill untuk Rosa. Begitu mudahnya dia melumat Seno, dan sekarang base terbuka. Sunshine akan dia berfokus, dan sekarang mega kill untuk TNC, dan base menjadi milik Ulfnar.